Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mau disapa oleh firman-Mu, dan kami yakin bahwa hanya dengan menyerahkan diri tinggal di dalam Roh-Mu, maka kami akan semakin paham tentang hal yang tersembunyi di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan like is known only by like. Maksudnya sesuatu dapat diketahui oleh yang lain yang sama atau seperti itu. Contohnya, seseorang akan lebih mudah diketahui tentang kepribadiannya apabila orang lain memiliki persamaan dengan dirinya. Seorang yang mempunyai karakter yang pemalu akan lebih mudah untuk memaklumi seseorang lain yang mempunyai karakter pemalu juga. Orang yang pemberani akan lebih memahami karakter orang lain yang mempunyai karakter pemberani juga. Kurang lebih demikian maksud ungkapan di atas. Nats ini merupakan penjelasan Paulus mengapa orang-orang Kristen dapat memahami dan menerima hikmat yang diberitakan Paulus, sedangkan para pemerintah atau penguasa dunia ini tidak dapat menerima hal itu. Kunci dari rahasia perbedaan respon ini terletak pada intervensi Roh Kudus dalam diri seseorang dan pemahaman seseorang tersebut tentang Roh Allah yang disembahnya. Mereka yang memiliki Roh Kudus dapat memahami hikmat Allah yang berkuasa dalam dirinya, sedangkan yang tidak memilikinya tidak bisa mengerti hal itu. Kepada kita Allah telah menyatakannya dengan Roh Kudus, melalui baptisan kudus, melalui iman kepercayaan kita. Dikatakan dalam nats ini, kata apokalipto dapat merujuk pada hal-hal yang tersembunyi saat ini atau juga hal-hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Allah akan membuka sesuatu yang tersembunyi, yang dulu tidak nyata menjadi nyata, yang dulu rahasia menjadi sesuatu pengetahuan yang terbuka, yang dulu tidak pernah dibayangkan oleh manusia, kini terjadi dan sangat nyata di depan mata. Hal itu dinyatakan juga dalam diri Yesus Kristus yang menjadi penyataan Allah di atas muka bumi ini. Hal itu sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi, sebab mereka tidak mempunyai hikmat sebagaimana yang dimiliki oleh Paulus dan orang-orang yang percaya di dalam Roh Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita sangat tahu bahwa Roh Allah begitu berkuasa dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Bahkan juga Dia akan bekerja dan berkuasa untuk menyelidiki sesuatu hal yang tidak diketahui siapapun di atas muka bumi ini. Roh juga berkuasa untuk menunjukkan segala sesuatu yang masih tersembunyi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita sangat tahu bahwa Roh bukan hanya mengetahui apa yang dinyatakan, tetapi juga hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Allah. Kuasa Roh mengetahui semuanya. Bentuk kata kerja present tense pada kalimat menyelidiki atau erauna mengindikasikan bahwa Roh terus-menerus menyelidiki. Roh Allah, meskipun bekerja terus-menerus setiap saat, Dia akan mengetahui banyak hal
dan tidak semua hal memang diberitahukan kepada manusia, dan tidak kepada semua orang juga akan mengerti apa rahasia yang Tuhan berikan. Semua itu hanya seturut dengan iman kepercayaan kita dan seturut dengan inisiatif Roh Allah sendiri untuk memberikan atau menyatakan sesuatu yang rahasia tersebut kepada tiap-tiap orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudariku, pernyataan Paulus pada ayat ini sesungguhnya merupakan teguran tidak langsung kepada jemaat Korintus yang terjebak pada kesombongan intelektual dan spiritual. Filsafat dunia yang mereka pelajari membuat mereka sombong dan menganggap salib sebagai kebodohan. Pengalaman spiritual dan spektakuler, misalnya bahasa roh, membuat mereka merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Apa yang dinyatakan ini mengajarkan kepada mereka bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus seharusnya menjadi orang yang mengetahui hikmat Allah. Maka dari itu, hikmat Allah yang kita miliki harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita juga harus paham bahwa kalaupun kita mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dimiliki oleh Allah. Sejauh langit dan bumi, demikianlah jauhnya pikiran Allah dengan pikiran manusia dan rancangan Allah dengan rancangan manusia. Maka jemaat sekalian, marilah kita juga boleh semakin merasakan dan membiasakan diri hidup di dalam Roh Allah. Gunakanlah ilmu pengetahuan, kepandaian, pengalaman, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya yang kita miliki seturut dengan tuntunan Roh Allah, agar kepada kita semakin Tuhan tunjukkan lagi berkat yang luar biasa, rahasia Allah yang luar biasa dibukakannya kepada kita. Entah rahasia untuk mencari sesuap nasi, entah rahasia untuk mencari hal-hal yang terkait dengan jabatan dan kesuksesan duniawi, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Maka dari itu, milikilah kuasa roh. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka dari itu, milikilah, punyailah, dan hiduplah dalam Roh Allah. Tekun bekerja, sabar menderita, dan setia selalu hanya kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami agar kami memiliki kuasa Roh Allah di hati kami, agar kami hidup di dalam Roh-Mu, agar kami boleh mengetahui rahasia-rahasia dunia ini untuk mempermudah perjalanan hidup kami, supaya kami tidak semakin disusahkan karena keterbatasan pikiran kami, keterbatasan pemahaman kami tentang kejadian yang ada dalam hidup kami, supaya kami boleh berpengharapan lebih luar biasa lagi, karena Roh Kudus-Mu berkuasa sejak dahulu, sekarang, dan sampai waktu yang tidak terbatas. Banyak persoalan kami ya Bapa, kami yakin dan percaya Kau tahu solusinya. Banyak sukacita kami, Engkau pun tahu sampai batas mana itu waktunya untuk boleh kami nikmati. Maka biarkanlah kami hidup senantiasa bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar selagi Kau masih berikan nafas kehidupan bagi kami boleh hidup bersama dengan Roh Allah, dan buah dari iman kami tunjukkan dalam perilaku kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.